Hai semua, akhirnya bisa ngonten lagi. Kemarin agak sedikit repot, jadi di video kali ini kita akan main-main sama air cooler dari ID Cooling. Ya, seperti yang kalian lihat di sini saya udah ada box. Ini adalah ID Cooling SE226XT yang barangnya udah saya pasang di belakang. Di paket penjualan kita dapat heatsinknya yang lumayan gede. Terakhir saya main air cooler yang model tower itu zaman-zaman Enermac ETST 40 kalau kalian ingat, dan ini sepertinya lebih gede dari itu. Oke, terus kita dapat thermal paste bracket untuk Intel dan AMD. Ini support buat LGA 115X, AM4, dan tentu saja 1700 juga udah bisa. Kita dapat sebuah fan dari ID Cooling yang tipenya TF1205 Black. Itu udah 4 pin PWM dan udah ada rubber untuk meredam getaran. Balik ke heatsinknya, ini ada 6 heat pipe yang lumayan gede. Terus bodinya dicat di coating warna hitam yang bikin kelihatan sangar banget. Dan ini unik nih, biasanya air cooler itu yang tower itu modelnya bentuknya tuh lurus-lurus saja untuk heat pipe-nya. Yang ini enggak, dia agak belok ke arah belakang. Yang ini berfungsi untuk ngasih clearance ke RAM atau memori supaya nggak mentok ketika nanti dipasang. Terus untuk di bagian bawah yang bersentuhan langsung sama prosesor, ini udah copper base dan heat pipe-nya itu disolder sama plate-nya. Tujuannya biar penyaluran panasnya itu jauh lebih baik dari CPU. Berikutnya kita akan tes gimana performa heatsink ini. Di sini saya pakai i5 12400, mobonya B660 Aorus Pro, RAM Trident-Z 2x16GB, terus storage NVMe, power supply pakai SF600. Dan untuk fan saya atur pakai smart fan-nya Gigabyte di mode quiet, itu sekitar 1100 sampai 1200 rpm, dan ruangan untuk ngetesnya itu tanpa AC. Oke, untuk temperatur maksimal di saat Cinebench R23 multicore mentok di 64, sedangkan untuk single core-nya cuman di 53 derajat Celcius. Berikutnya untuk Cinebench R15 multicore di 55, sedangkan single core-nya di 51. Nah, untuk skornya kayak gimana? Berikut ini adalah hasil skor untuk multicore Cinebench R23 dapat di 10627. Sedangkan untuk single core di 1612. Lalu untuk multicore Cinebench R15 ada di 1112 dan single core-nya ada di 234. Saya masih penasaran dengan cooler ini karena fan bawaannya itu cuman satu aja, dan itu untuk konfigurasi push. Akhirnya saya memutuskan untuk coba ganti fan dan tambah fan tentunya, yang mana merubah konfigurasi dari sebelumnya itu cuman push jadi push pull. Saya tambah 2 fan pakai Noctua NF12 IPPC 2000 rpm, dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk temperatur multicore di Cinebench R23 mentok di 60 derajat, sedangkan untuk single core-nya itu mentok di 50 derajat. Lanjut untuk R15 multicore mentok di 52 derajat dan single core-nya maksimal 45 derajat aja. Di sini lumayan menarik untuk perbedaan temperaturnya, bisa turun 3 sampai 4 derajat. Untuk skornya kayak gimana? Oke, untuk Cinebench R23 multicore-nya di 10506, sedangkan single core-nya di 1599 hampir 1600. Ini ada sedikit lucu karena skornya malah turun. Saya nggak tahu ini adalah sebuah run variation atau apa, tapi ini yang saya alami. Komen aja di bawah kalau kalian tahu, kita sama-sama belajar bareng. Oke, terus untuk R15 multicore-nya di 1172, sedangkan single core-nya di 243. Oke, itu tadi hasil untuk tesnya, dan dari hasil itu tadi gimana performanya? Untuk harga di under 600.000 ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli cooler baru untuk menggantikan stok cooler, karena performanya yang cukup baik.
Ganti fan bawaan dengan fan Noctua kayak yang saya lakukan memang bisa untuk menurunkan temperatur di 3-4 derajat. Tapi sebagai gantinya kalian akan dapat noise yang lumayan mengganggu. Mungkin untuk fan-fan lainnya yang lebih silent dengan konfigurasi push pull boleh dipertimbangkan untuk kalian coba. Dan terakhir yang perlu kalian tahu, untuk pasang cooler ini sedikit merepotkan. Kenapa? Karena harus pakai obeng yang sangat panjang. Karena posisi bautnya itu yang ada di bawah heatsink itu cuma bisa diakses pakai obeng yang itu tembus dari atas sampai bawah. Jadi harus perlu obeng yang cukup panjang. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Sorry kalau tesnya masih ada kurang atau masih ada miss. Ini pertama kali saya untuk nyobain ngetes CPU cooler. Komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Silahkan like, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan ya, thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.